Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Fransia Brutu yang berNIM 1020250015. Di sini saya akan memperjelaskan mengenai yang berjudul populasi sampel dan sampling. Nah, selanjutnya latar belakang, yang dimana populasi merupakan keseluruhan elemen atau unit elemen atau unit penelitian atau unit analisis yang memiliki karakteristik atau kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang akan kita buat inferensinya. Nah, dijadikan juga sebagai objek penelitian. Adapun elemen yang dimaksud adalah sesuatu yang menjadi objek riset yang merupakan unit analisis, unit sampling atau kasus. Nah, adapun sampel. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Nah, penentuan ini kriteria sampel untuk membantu peneliti dalam mengurangi bias hasil penelitian. Adapun khususnya jika terhadap variabel, kontrol ternyata mempunyai pengaruh terhadap variabel yang diteliti. Yang dimana pertama inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian ini dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Nah, adapun memerlukan pertimbangan ilmiah. Dan yang kedua, kriteria eksklusi. Adalah yang menghilangkan mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab. Nah, selanjutnya sampling. Sampling ini adalah suatu cara pengumpulan data kalau hanya elemen sampel yang diteliti, tidak seluruh populasi. Bisa jadi hasilnya merupakan data perkiraan atau estimate. Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi. Adapun yang pertama, teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel agar diperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian. Nah, selanjutnya cara pengambilan sampai dapat digolongkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yang pertama yaitu sample random sampling, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga cluster sampling atau wilayah lokasi, yang keempat systematic sampling atau kelipatan angka. Nah, adapun non probability sampling itu yang pertama purposive sampling atau sesuai tujuan penelitian. Yang kedua, consecutive sampling yang dimana pada waktu puncak kejadian. Dan yang ketiga, convenience sampling kebetulan dijumpai pada waktu dan tempat tertentu. Nah, yang keempat, quota sampling atau judgment sampling berdasarkan kapasitas dan tanda besar terbesar. Nah, selanjutnya pengertian populasi. Populasi ini diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu, dan sebagainya. Terdapat dua jenis populasi yang umumnya digunakan dalam penelitian, yaitu yang pertama, populasi terbatas atau finite population. Populasi terbatas adalah populasi yang jumlahnya terbatas dan bisa diketahui secara pasti. Populasi terbatas ini biasanya digunakan pada penelitian yang mengambil sampel dari kelompok yang mempunyai kriteria tertentu. Nah, yang kedua, populasi terbatas atau infinite population atau populasi tak terbatas adalah populasi yang jumlahnya tidak bisa diketahui secara pasti dan cenderung tak terbatas. Nah, selanjutnya sampel penelitian. Sampel yang baik memiliki sifat representatif terhadap populasi. Nah, ada yang dimana suatu sampel yang tidak representatif terhadap setiap anggota populasi. Adapun beberapa pun yang ukuran sampel itu bisa tidak dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Bila populasi besar,
dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya, karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, adapun proses pemilihan sampel dapat dijadikan dengan menggunakan dua lingkaran, yaitu lingkaran besar dan lingkaran kecil. Namun demikian, generalisasi data ini yang diperoleh dari sampel harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Nah, karena adanya kesalahan atau error yang melekat pada setiap penelitian. Nah, selanjutnya, adapun contoh menentukan sampel, yang dimana kelompok masyarakat itu terdiri 1.000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1, yang sama dengan 50 sarjana, dan selanjutnya muda 300, SMK 500, SMP 100, SD 50, atau populasi berstrata. Adapun apabila jumlah populasi 1.000 ada kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya 258. Karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata. Stratanya ditentukan menurut jenjang pendidikan. Nah, adapun cara mengambil anggota sampel. Probability sample adalah teknik sampel yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara demikian ini sering disebut dengan random sampling atau cara pengambilan sampel secara acak. Nah, karena teknik pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang setiap anggota populasi sampel. Nah, untuk contoh di atas, peluang setiap anggota populasi sama dengan 1/1000. Dengan demikian, cara pengambilannya bila nomor 1 telah diambil, maka dikembalikan lagi kalau tidak dikembalikan. Peluangnya menjadi tidak sama lagi. Misalnya, nomor pertama tidak dikembalikan lagi, maka peluang berikutnya menjadi 1, yang dimana 1 banding 1.000 kurang 1. Nah, sama dengan 1/999. Nah, selanjutnya kriteria sampel yang baik. Adapun dasar pengujian dari desain sampel adalah beberapa baik sampel tersebut mencerminkan karakteristik populasi. Sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Sebuah sampel mesti valid, yang berarti bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Contohnya, jika penelitian ingin meneliti preferensi masyarakat terhadap produk dan layanan bank syariah di kota X, namun yang diteliti hanyalah nasabah bank syariah A saja, maka sampel tersebut tidak valid. Nah, karena itu tidak memiliki karakteristik populasi yang seharusnya diukur. Nah, ada keuntungan teknik sampel nih, yang dimana sampel acak ini sederhana adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan urutan angka atau elemen secara acak dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Metode ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti dalam permainan, pemilihan acak, dan analisis statistik. Adapun memberikan setiap individu dalam populasi kesempatan yang sama untuk terpilih, sehingga hasilnya lebih representatif. Metode ini juga mudah diterapkan dan tidak memerlukan informasi mendalam tentang populasi. Nah, adapun alasan pemilihan sampel, yang beberapa alasan itu mengapa dalam suatu penelitian ini dilakukan pemilihan sampel. Nah, adapun yang pertama yaitu adanya populasi yang sangat besar atau infinite population. Yang di dalam populasi yang sangat besar dan tidak terbatas, tidak mungkin seluruh populasi diamati atau diukur, sebab membutuhkan waktu yang lama. Contohnya, sebuah studi ingin menganalisis kelengkapan rekam medis dari semua pasien rawat di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Nah, yang kedua, homogenitas. Tidak perlu semua unit populasi yang homogen diamati atau diukur, sebab
akan membuang waktu dan tidak akan berguna karena variabel yang akan diteliti telah terwakili oleh sebagian populasi tersebut. Contohnya, jika peneliti ingin mengetahui sejenis kelamin pasien yang menjalani operasi katarak yang di satu rumah sakit tertentu dan diasumsikan bahwa karakteristik atau katarak di satu rumah sakit tertentu. Nah, diasumsikan bahwa karakteristik di demografis pasien yang menjadi prosedur serupa di fasilitas tersebut relatif. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi penetapan sejumlah sampel. Ukuran sampel bisa ditentukan melalui dua dasar pemikiran, yaitu ditentukan atas dasar pemikiran statistis dan atau ditentukan atas dasar pemikiran non-statistis. Ditinjau dari aspek statistis, ukuran sampel ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya, yang dimana yaitu bentuk parameter yang menjadi tolak ukur analisis, dalam arti apakah tujuan penelitian ini untuk menaksir rata-rata, persentase, atau menguji kebermaknaan hipotesis. Nah, selanjutnya tipe sampling. Apakah simple random sampling, stratified random sampling, atau yang lainnya? Tipe sampling ini berkaitan dengan penentuan rumus-rumus yang harus dipakai untuk memperoleh ukuran sampel. Dan yang terakhir, variabilitas. Variabel yang diteliti ini atau keseragaman variabel yang diteliti. Makin tidak seragam atau heterogen variabel yang diteliti, makin besar ukuran sampel minimal. Nah, yang saya simpulkan yaitu populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Proses pemilihan sampel disebut sampling, yang bertujuan memperoleh data yang representatif dengan lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Nah, selanjutnya ada soal kasus yang dimana yang nomor 1 yaitu seorang peneliti ingin meneliti kelengkapan pengisian rekam medis pasien rawat inap di RSS selama tahun 2025 berjumlah 1.500 berkas. Peneliti hanya mengambil 200 berkas untuk diteliti. Nah, pertanyaannya, yang dimaksud populasi pada kasus tersebut adalah A. 200 rekam medis, B. RSX, C. 1.500 rekam medis pasien rawat inap, D. tahun 2025. Nah, jawabannya yaitu C, yang dimana pembahasannya populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian. Pada kasus ini, seluruh rekam medis pasien rawat inap tahun 2025 yang berjumlah 1.500 berkas ini merupakan populasi penelitian, sedangkan 200 berkas yang diambil merupakan sampel. Nah, yang kedua, dalam penelitian tentang kepuasan pasien BPJS di sebuah rumah sakit, peneliti memilih 120 dari total 1.000 pasien BPJS. Nah, pertanyaannya yang disebut sampel adalah A. 1.000 pasien, B. 120 pasien, C. rumah sakit, D. pasien rawat jalan. Jawabannya yang benar adalah B. Pembahasannya itu sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki keseluruhan objek penelitian. Dalam kasus ini, 120 pasien merupakan bagian dari 1.000 pasien BPJS sehingga disebut sampel penelitian. Nah, yang ketiga yaitu peneliti mengambil data rekam medis dengan cara mengundi nomor rekam medis sehingga setiap data
memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Teknik sampling tersebut adalah A. Purposive sampling, B. Conveniential sampling, C. Simple random sampling, D. Quota sampling. Jawabannya yang benar adalah C, yang dimana simple random sampling ini adalah teknik pengambilan sampai secara acak di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, pengundian nomor rekam medis merupakan contoh teknik simple random sampling. Sekian dari video ini. Terima kasih.